Di antara hikmah yang Allah kehendaki bagi Nabi, Nabi bukan orang kaya, Nabi miskin, Nabi kecil, yatim. Ya, wajadaka ailan fa'agna. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Rabbmu mendapati engkau dalam kondisi miskin, fa'agna, maka Allah mencukupkan engkau. Jadi Nabi asalnya miskin. Bapaknya enggak ada, yatim, ibunya meninggal dunia, diurus oleh kakeknya, diurus oleh pamannya. Pamannya miskin, Abu Talib juga miskin. Nabi SAW sampai gembalakan kambing-kambing. Bukan kambing milik dia, kambing milik orang. Kemudian dia dapat upah. Begitu di kemudian hari, maka Allah mudahkan Nabi SAW. Allah mentakdirkan Nabi menikah dengan janda kaya raya. Siapa? Khadijah radhiyallahu taala anha. Yang Khadijah menyerahkan seluruh hartanya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semua hartanya digunakan oleh Nabi untuk berdakwah. Semua hartanya. Semua tanpa terkecuali. Kemudian Allah mentakdirkan Nabi bersahabat dengan orang-orang hebat yang juga kaya raya. Nabi bersahabat dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu yang juga kaya raya. Kemudian Nabi juga di antara yang pertama masuk Islam adalah siapa? Abdurrahman bin Auf, juga kaya raya. Di antara pertama masuk Islam juga Utsman bin Affan, juga kaya raya. Dan mereka benar-benar menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingatkan kepada para hadirin bahwasanya dakwah itu sulit berjalan kalau tidak ada donatur. Dakwah itu sulit berjalan kalau tidak ada donatur. Maka antum ada yang berjihad dengan ilmunya seperti para dai dan ada yang berjihad dengan hartanya. Makanya Nabi SAW mengatakan la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali pada dua orang. Yang pertama, rajulun atahu Allahu al-hikmah wa huwa yu'allimuha wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang pertama, orang Allah berikan ilmu, maka dia mengajarkan ilmu dan dia berhukum dengan ilmu tersebut. Ini orang alim, ustaz, ulama. Ini dibutuhkan dalam agama. Yang kedua, rajulun atahu Allahul mal wa huwa yusallitu ala halakatihi fil haqq. Dan dia menguasai harta tersebut untuk dia gunakan dalam kebenaran. Kata sebagian ulama, tatkala Rasulullah mengatakan wa huwa yusallitu alaihi ala halakatihi fil haqq, dan dia berusaha menguasai harta tersebut, ini menunjukkan ada perjuangan jiwa. Harta itu biasanya menguasai kita, ya. Seorang itu sampai-sampai pada derajat abdu dinar, abdu dirham, penyembah dinar, penyembah dirham. Dia mengumpulkan harta dengan sebanyak-banyaknya, dia menyangka dia menguasai harta, ternyata harta yang menguasai dia. Di antara buktinya dia menjadi budak harta, hartanya banyak tapi dia justru budak harta. Justru dia budak dinar, budak dirham, budak dolar. Kenapa? Karena waktunya habis buat mencari harta tersebut. Sampai terkadang dia meninggalkan perkara yang wajib, terkadang meninggalkan salat, terkadang harus ribut sama kerabatnya demi memperoleh harta tersebut. Kemudian dia pelit. Jadi dialah budak harta. Tapi kalau sebaliknya, dia cari harta dan dia yang menguasai harta. Harta di bawah tangan dia, dia yang bersedekah, dia berinfak, itu berarti dia menguasai apa? Harta. Ini orang kedua yang kata Nabi hendaknya, seakan-akan Nabi berkata hendaknya kalian cemburu kepada orang seperti ini. Berusaha menjadi orang seperti ini. Yang kedua, orang tersebut adalah donatur. Dia gunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia kalahkan egonya, dia kalahkan hawa nafsunya sehingga dia tidak dikuasai oleh harta, justru dia yang menguasai harta. Maka para donatur, orang-orang yang punya uang, ya, jangan ragu-ragu untuk membantu dakwah. Keluarkan uang Anda. Ini adalah investasi bagi Anda di akhirat kelak, ya. Kalau dakwah tanpa donatur repot, susah. Bisa berkembang tapi tidak secepat kalau ada donatur yang membantu. Semuanya memang tidak butuh duit. Bangun masjid butuh duit atau tidak? Butuh duit, ya. Mau berdakwah, mau bikin televisi, mau bikin radio butuh duit atau tidak? Butuh duit. Ya, kemudian makanya dalam Al-Qur'an banyak infaklah, berinfaklah. Banyak dalam Al-Qur'an atau tidak? Banyak. Itu ayat tujukan kepada siapa? Tujukan kepada orang yang punya duit. Hendaknya mereka mengeluarkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah taufik dari Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi begitu berdakwah dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki harta yang mereka siapkan untuk diinfakkan di jalan